Langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Informasi dari hot news yang pertama, ketegangan di Timur Tengah terus meningkat seiring dengan kebijakan Amerika Serikat yang menegaskan akan terus menyerang kelompok Houthi di Yemen hingga mereka menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Dalam serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat pada hari Sabtu kemarin, Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Houthi di Yaman melaporkan setidaknya 53 orang tewas, termasuk 5 anak-anak dan 2 perempuan serta 98 orang lain yang mengalami luka-luka. Serangan ini disebut sebagai operasi militer terbesar yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan sikap tegas negaranya bahwa tindakan ini dilakukan demi menjaga kebebasan navigasi di perairan internasional yang sangat penting bagi kepentingan nasional Amerika Serikat. Dirinya juga menuduh Iran telah terlalu lama memberikan dukungan kepada kelompok Houthi, di mana Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghentikan aktivitas militer di Yaman. Dirinya memperingatkan bahwa eskalasi konflik ini dapat memperburuk situasi kemanusiaan di Yaman yang sudah sangat kritis. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana dari harga emas berhasil menembus level di atas $3.000 Amerika Serikat per troy ounce, meskipun pada akhirnya harus kembali ke level psikologis $2.900 Amerika Serikat per troy ounce-nya. Emas akan menghadapi pekan yang sangat menentukan di pekan ini karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan memutuskan suku bunga. Permintaan terhadap safe haven yang meningkat akibat ketidakpastian global memicu kenaikan harga emas. Pelaku pasar kini menunggu apakah keputusan The Fed akan berakhir bahagia atau suram bagi mereka. Secara tradisional, emas dipandang sebagai tempat penyimpanan nilai yang aman selama kekacauan geopolitik. Emas batangan telah naik hampir 14% sepanjang tahun ini, sebagian didorong oleh kekhawatiran atas dampak tarif Trump dan aksi jual yang diakibatkan pasar atau di pasar saham. Harga emas juga telah didukung oleh permintaan Bank Sentral dengan pembeli utama China yang menambah cadangan emas batangannya untuk bulan keempat berturut-turut pada bulan Februari. Goldman Sachs mengatakan dalam sebuah catatan bahwa ada resiko kenaikan pada skenario kasus dasar bahwa memang emas akan mencapai $3.100 Amerika Serikat per troy ounce pada akhir tahun 2025 dan akan berada di kisaran $3.100 hingga $3.300 Amerika Serikat per troy ounce karena ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat dapat mendukung permintaan investor. Kita bergeser ke hot news yang ketiga. Informasi dari hot news yang ketiga datang dari Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur untuk meresmikan beberapa proyek infrastruktur hari ini. Salah satunya adalah smelter milik PT Freeport Indonesia di Gresik. Diketahui PT Freeport Indonesia telah melakukan produksi perdana emas batangan dari fasilitas Precious Metal Refinery atau PMR di Java Integrated Industrial and Ports Estate JIP Gresik, Jawa Timur sejak 30 Desember 2024 lalu. Produksi emas batangan ini masih bisa dilakukan meski proyek smelter tembaga Freeport di kawasan industri yang sama sempat mengalami kebakaran pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan PMR ini juga merupakan fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu, pertambangan, dan pengolahan hingga ke hilir dalam bentuk pemurnian sehingga mempercepat program hilirisasi pemerintah. Setelah itu, Presiden juga dijadwalkan akan bertolak ke Kabupaten Sidoarjo dan melanjutkan agenda peresmian 17 stadion di berbagai daerah di Indonesia. Dan kita bergeser ke hot news yang terakhir. Informasi selanjutnya, pemerintah akan mulai mendistribusikan anggaran tunjangan Hari Raya 2025 bagi ASN, TNI dan juga Polri serta pensiunan pada hari ini. Sayangnya ASN, TNI dan Polri sedang cuti di luar tanggungan negara dan mereka yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak akan mendapatkan THR. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dimuat kelompok ASN, TNI, dan Polri yang tidak berhak atas THR. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan total anggaran THR yang disiapkan mencapai 49,9 triliun rupiah.
Pemberian THR ini juga tidak akan dipotong pajak dan tunjangan kinerja dalam komponen THR dipastikan akan diberikan 100%. Secara rinci, THR tahun 2025 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang antara lain terdiri atas aparatur sipil negara atau ASN, pusat, pejabat negara, prajurit TNI dan anggota Polri sekitar 2 juta orang, ASN daerah sekitar 3,7 juta orang, serta pensiunan dan penerima pensiun sekitar 3,6 juta orang. Sementara untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru, serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan.